salah satu perbaikan yang paling kentara di BUMN adalah penghilangan tantiim komisaris. Nggak ada lagi bonus buat komisaris. Kalau dulu kan komisaris di BUMN bisa dapat miliaran-miliaran setahun. Dan tahu nggak penghematannya berapa? Berapa, Pak? 8 triliun. Kok Bapak ngomong itu perbaikan yang luar biasa? Padahal ini kan untuk Bapak tadi. Loh iya, Pertamina bukan BUMN rugi. Pertamina itu penyetor dividen terbesar buat negara. Berapa kalau boleh saya tahu, Pak? 30 atau 40, 30 something T. Mohon maaf Pak ya, kalau di logik saya Pak, kita pegang Pertamina, bahan bakar, permintaan banyak sekali, semua Indonesia, logika saya Pak, nggak mungkin untungnya cuma 40 triliun Pak. Sempat heboh ada pernyataan Pak Hasan teror kepala babi. Kenapa Pak? 2016 tuh pernah jadi covernya Tempo. Dan dia tuh sepanjang masa penulisan itu nyamar jadi penyidik KPK, telepon-telepon anggota saya. Nggak lama dia tulis. Saya bilang drama sekali sih ini gitu. Dia tuh tulisan dari awal sampai akhir salah semua. Ini komisaris nggak ada mobil dinas loh. Wah, perusahaan sebesar Pertamina nggak ada mobil dinas loh. Nggak enak ya Pak ya? Hari ini saya kedatangan orang dalam nih. Bapak Hasan Naspi. Orang dalam mana? Orang dalam pemerintahan. Orang dalam Pak Prabowo. Bukan dalam pemerintah lagi, sekarang udah di luar dong. Sudah di luar pemerintahan. Iya. Sudah beberapa hari di luar pemerintahan. Kemarin apa jabatannya, posisi? Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Oke, orang dalam dong berarti pemerintahan. Waktu itu udah orang dalam. Iya. Mantan orang dalam. Oke. Kan kita pengen belajar, pengen tahu ya. Sekarang jabatan apa Pak? Kalau yang resmi komisaris Pertamina. Komisaris Pertamina. Ada yang nggak resmi ya? Ya kan kita punya perusahaan lain. Oh, saya takut. Saya takut orang salah menduga. Artinya ada usaha sendiri ya Pak ya? Ada usaha sendiri juga. Ada usaha sendiri ya. Pak, saya pengen tanya-tanya boleh Pak ya? Iya silakan. Saya ini masyarakat pada umumnya yang ada di rumah Pak. Tidak begitu mengerti politik. Nggak begitu paham apa-apa, tapi mencintai negara. Sama-sama aja kita. Dan pengen negara kita tuh jadi lebih baik. Iya. Oke, saya pengen tanya dulu Pak. Kenapa bisa dapat jadi komisaris Pertamina Pak? Oh itu agak... Itu dipilih, ada jejak pendapat, skill, atau ditunjuk? Ditunjuk. Oleh Kementerian BUMN sama Danantara. Sekarang kan ada BUMN dan Danantara. Oke. Jadi operasionalnya BUMN ini kan sekarang semua dikelola oleh sebuah badan pengelola investasi namanya Danantara. Nah, mereka yang menunjuk tuh siapa orang yang bisa menjabat direksi maupun komisaris di BUMN. Oke, kita ngobrol ngobrol BUMN dulu ya berarti ya. Sekarang komisaris Pertamina ya Pak ya. Berarti itu ditunjuk Pak. Ditunjuk itu berdasarkan, mohon maaf Pak ya, kedekatan, hutang jasa, skill, atau gaji Pak. Kebetulan Bapak tulis gajinya itu paling rendah atau apa begitu. Nggak, ini kan juga tidak apply dan tidak melamar ya. Jadi nggak ngelamar ya? Iya. Kalau komisaris BUMN itu kan perwakilan pemilik saham. Sama kalau kayak dokter punya perusahaan dan tidak bisa mengurus perusahaannya secara langsung, punya perwakilan, ada orang yang dokter tunjuk, misalnya saudara, misalnya adik, misalnya teman, tolong jadi komisaris di perusahaan saya untuk memantau kinerja para direksi. Sama kalau komisaris juga begitu. Kita diminta oleh negara sebagai pemilik saham di BUMN itu untuk memantau kinerja para direksi. Yang kerja direksi? Iya dong, yang kerja kan direksi dong. Berarti sama kayak komisaris perusahaan? Iya, sama kayak komisaris perusahaan. Kita mengawasi? Kita mengawasi. Ada berapa komisaris Pak? Kalau di Pertamina? Kalau di holding sekarang 8. Ada 8? Ada 8. Komisaris utama, Wakomut, 3 komisaris, ada 2 komisaris independen kalau nggak salah. Oke. Kriteria penunjukannya bagaimana Pak? Itu biar negara yang memutuskan, Kementerian BUMN dan Danantara yang putuskan. Siapa yang kira-kira memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengawas di perusahaan ini. Berdasarkan apa Pak? Ya kan bukan saya yang memutuskan. Kalau berdasarkannya kita harus tanya sama Danantara dan Menteri BUMN. Oke, tapi kan ini kita ngobrol ya Pak. Saya juga belajar. Jadi kan sebenarnya yang pada prinsipnya adalah orang yang dipercaya oleh negara sebagai pengawas di perusahaan itu. Gitu. Jadi kan harus bicara integritas, harus bicara kualifikasi orang, harus bicara soal pengalaman, dan lain-lain. Sehingga dia bisa ditempatkan sebagai pengawas di situ. Oke, kalau Pak Hasan sendiri Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
secara backgroundnya apa sehingga duduk di sana? Saya nggak ngerti itu ada hubungannya dengan background saya, tapi kan saya diminta oleh negara untuk duduk di situ, menjadi pengawas perusahaan, ya kita harus siap untuk menjalankan tugas itu. Oke. Jadi apa pertimbangannya tentu saya nggak tahu dong. Kalau ada apa-apa dengan Pertamina, komisaris bertanggung jawab nggak? Kan, atau cuma ngawasin doang? Komisaris itu ada tanggung jawabnya juga, karena ada misalnya corporate action tertentu yang harus ada persetujuan dari komisaris. Oke. Aksi-aksi corporate action tertentu, misalnya nilainya di atas 300 miliar tuh harus ada approval dari komisaris gitu. Oke. Jadi ada tanggung jawabnya komisaris. Sama kayak perusahaan ya? Sama kayak perusahaan. Ada batas dan wewenang ya? Iya, betul. Jadi ini sama persis dengan perusahaan ini. Jadi kita ini oleh pemegang saham, pemerintah pemegang sahamnya kan, dicarilah orang-orang yang bisa ditempatkan di sana sebagai pengawas perusahaan. Kayak gitu. Saya langsung pertanyaan inti aja Pak, yang pasti selalu ditanyakan dengan banyak orang. Kenapa BUMN kita selalu rugi Pak? Pertamina rugi. Pertamina bukan BUMN rugi. Pertamina justru BUMN yang nyetor dividen paling besar terhadap negara selama ini. Oke. Pertamina nggak rugi. Ada BUMN yang rugi, iya. Pertamina selalu untung. Pertamina itu penyetor dividen terbesar buat negara. Berapa kalau boleh saya tahu Pak? Untuk tahun ini mungkin 30 atau 40, 30 something triliun. Oke. Dan menurut Bapak itu angkanya sudah oke? Tentu masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Oh, jadi kalau Pertamina untung ya Pak ya? Untung. Saya dengar kemarin atau tergantung tahunnya nih Pak? Kayaknya informasi-informasi itu harus diperiksa. Informasi-informasi itu harus diperiksa. Tapi Pertamina yang jelas itu salah satu penyetor dividen terbesar buat pemerintah. Mungkin karena ini ya Pak ya, orang selalu menjadikan satu kayak BUMN yang lain kali ya. Ya kan BUMN banyak, tapi dengan adanya Danantara, kekuatan-kekuatan kita itu pasti akan dikonsolidasikan. Jadi yang sudah untung harus dibikin bisa maksimalkan keuntungannya. Yang sudah besar harus bisa menjadi pemain global misalnya. Yang menengah didorong untuk menjadi pemain besar. Yang kecil didorong untuk menjadi pemain menengah. Yang rugi terus nggak bisa diapa-apain lagi, mungkin harus dilikuidasi, disesuaikan lah supaya juga negara tidak rugi. Jadi ini tidak bisa dipukul rata. Oh, itu sudah di visi misinya sudah seperti itu ya Pak ya, ada ya? Di Danantara kan nanti akan seperti itu. Saya nggak bisa menjawab lebih lanjut karena itu kewenangannya Danantara kan gitu. Iya kan soalnya kayak gini Pak. Saya ngobrol juga kan bukan dengan orang yang kompeten. Saya senang nih dengan Pak Hasan. Saya ngobrol dengan orang yang kompeten, komisaris beneran kan. Kalau yang lain kan bisa bilang ya memang BUMN kita nggak boleh untung soalnya kan itu untuk masyarakat. Ya. Kalau kayak tadi kan bahasanya ini kan profesional perusahaan. Iya ada yang sifatnya pelayanan, tapi kan Pertamina juga ada yang sifatnya pelayanan kan, PSO kan, Public Service Obligation kan. Tapi kan itu nanti dibayar oleh negara. Misalnya BBM bersubsidi itu kan pelayanan. Oh dibayar oleh negara? Itu kan dibayar oleh negara subsidinya. Oh berarti ini perusahaan real dong? Perusahaan beneran dong. Yang jualan cuma beberapa di antaranya dibayarin oleh negara? Ya subsidinya, selisih subsidi itu. Selisih subsidi dibayarkan? Itu dibayarkan oleh negara. Kalau enggak ya perusahaan rugi dong. Jadi kan bisnisnya bisnis beneran, tapi ada yang sistemnya sifatnya pelayanan, ya Pertamina jalankan dulu. Berarti pasti untung dong Pak? Ya, makanya saya bilang. Dan mohon maaf Pak ya, kalau di logik saya Pak, kita pegang list Pertamina, bahan bakar nih Pak ya, benar ya bahan bakar ya Pak ya, di mana kebutuhannya tinggi sekali. Kalau Pertamina Holding itu kan tidak di IPO, itu kan 100% milik negara. Bahan bakar, permintaan banyak sekali, macet banyak sekali, semua Indonesia. Saya pikir tadi ada subsidi keuntungan, tapi ternyata subsidi itu dibayarin oleh pemerintah. Ya. Logika saya Pak, nggak mungkin untungnya cuma 40 triliun Pak. Harusnya sih. Nggak, ini kalau soal hitung-hitungan nanti kita bisa hitung-hitungan lebih rigid lagi. Tapi kalau misalnya tadi kan Pertamina rugi, enggak, Pertamina untung. Okay. Jadi kalau misalnya ini, tapi kalau detailnya, saya ini kan baru seminggu jadi komisaris, saya belum hafal jeroan ini, sebelum hafal ini. Masih belajar cepat. Walaupun harus saya bilang juga,
jadi komisaris di Pertamina itu ternyata sibuk. Sehari itu bisa 2-3 meeting. Oke. Karena anak perusahaannya juga banyak. Jadi yang diawasi oleh Dewan Komisaris Holding itu banyak sekali. Rencana investasi, rencana restrukturisasi, macam-macam itu semua dipantau oleh Dewan Komisaris secara ketat. Dan hampir tidak ada yang kelewat. Jadi ada orang bilang, jadi komisaris kan duduk-duduk rapat sekali sebulan. Enggak. Ini Balasari bisa 3 kali. 3 kali meeting. Full ya schedule-nya. Full Schedule. Ini pulang dari sini jam 3 saya ada meeting lagi. Oke. Tapi kalau misalnya kita menguasai, mohon maaf kebodohan saya Pak. Kan kalau saya nih pegang suatu perusahaan nih, saya kan punya klinik kecantikan nih. Kalau saya punya klinik kecantikan dan saya punya memonopoli satu-satunya di Indonesia Pak, bayangkan dari Sabang sampai Merauke, nggak boleh ada klinik kecantikan lain. Cuma boleh punya saya doang Pak. Skincare nggak boleh ada yang jual yang lain tuh. Cuma boleh punya saya doang Pak. Wah Pak, ratusan tapi ini bukan monopoli. Triliun Pak. Ini nggak monopoli. Kan ada SPBU lain. Kan ada Vivo, ada Shell, Kecil, ada BIP. Ya tapi ada yang lain. Ini nggak monopoli. Ini nggak boleh. Tapi ini hajat hidup orang banyak. Betul. Jadi negara harus hadir di sini. Nggak bisa kita liberalisasi kayak maunya pasar gitu. Ini negara harus hadir. Karena ini hajat hidup orang banyak. Harus ada yang bisa menjaminnya ada. Nah coba diperjelas ini Pak. Ini penting ini. Coba diperjelas maksudnya. Makanya apa? Negara hadir di situ. Kompetisi dibuka. Tapi negara hadir menjadi pemain utama supaya apa? Supaya terjamin pasokannya. Kalau ini diliberalisasi, dilepas aja, nanti ada swasta yang boikot satu aja, goncang negara kita. Oke. Ada swasta yang mogok aja ngirim dari luar negeri barangnya. Kacau negara. Makanya hajat hidup orang banyak itu harus dihadiri oleh negara. Ini hajat hidup orang banyak. Listrik, hajat hidup orang banyak. Oke. Kalau harga sendiri Pak yang nentukan itu siapa Pak? Pemerintah. Oh, berarti secara perusahaan kita ikut aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Yang disubsidi harganya dari pemerintah. Oh, kalau harga yang kita jual ke masyarakat yang itu tidak subsidi? Ada regulasinya dari pemerintah. Tetap ada regulasinya dari pemerintah juga. Iya. Kan ini hajat hidup orang banyak, nggak bisa sebebas-bebasnya harga. Oke, saya tiba-tiba teringat Pak masalah kemarin, masalah Pertalite dengan Pertamax Pak. Itu endingnya bagaimana ya Pak terakhirnya? Yang mana itu? Yang katanya ternyata Pertamax itu adalah Pertalite versi tidak antri. Enggak, kalau yang di masa lalu sudah masuk ke ranah hukum biarkan saja. Endingnya Pak bagaimana? Yang saya... Iya kan prosesnya masih berjalan, ikuti aja. Ikut nah aja kalau prosesnya. Aslinya bagaimana Pak sebenarnya? Gini, saya tidak mau berkomentar soal sesuatu yang sudah masuk ke dalam proses hukum. Kita nggak ngomongin hukum, maksudnya yang sekarang aslinya Pertamax itu bagaimana Pak? Ya kalau sekarang sesuai dengan aturan, ya Pertamax ya Pertamax. Maksudnya kalau itu kan dengan mudah ketahuan, kan orang sekarang alat tes banyak di mana-mana. Bisa. Yang kalau sudah masuk ke dalam proses hukum biarkan saja. Kita kan seringnya ini dokter, sorry ya. Kita suka berspekulasi mendahului putusan hukum. Kita suka berspekulasi mendahului sesuatu yang bisa dibikin terang benderang. Jadi kalau misalnya ada masalah ya di masa lalu biarkan saja nanti di pengadilan dibuktikan. Saya yakin akan terang benderang kok. Kalau salah ya salah, kalau yang benar ya benar. Itu aja. Oke, kita ngikutin masalah hukum sana ya Pak ya. Ya apapun diputusin silakan sesuai dengan masalah hukum lah Pak. Tapi kan sekarang masih dijual ya, ada Pertamax dengan Pertalite ya. Maksud saya apakah sekarang Pertamax itu sesuai dengan kriterianya? Sesuai, itu dipastikan sesuai dengan kriterianya. Berarti yang dulu ada yang mainin, kalau sekarang sudah sesuai. Kalau yang dulu biar dibuktikan di pengadilan loh. Oke. Maksudnya kita harus selalu setia dengan azas praduga tidak bersalah. Biar nanti dibuktikan di pengadilan, kan belum divonis di pengadilannya. Ada dugaan, tapi kan belum divonis. Dugaan bukan vonis loh. Tapi kan itu sudah tersebar ke masyarakat. Iya kalau tersebar kan bisa saja dokter. Banyak orang yang sudah masuk persidangan kemudian bebas juga ada dokter. Kalau dari Pertamina sendiri, menurut Pertamina itu sesuai dengan RON-nya atau tidak? Ya biarlah ya nanti direksi Pertamina yang jawab ya. Tapi tentu Pertamina, yang mengawasi Pertamina itu banyak loh. Ada Kementerian SDM. Ini kan cuma pelaksana. Tapi kalau ada masalah-masalah yang tidak sesuai prosedur, biar saja
diurus oleh penegak hukum. Oke. Kayak obrolan kita terlalu berat, kita balikin ringan lagi ya. Enak nggak Pak saya di komisaris Pak? Nggak tahu kan baru seminggu. Baru seminggu. Apa rasanya Pak seminggu jadi komisaris? Ya beda-beda rasa kan. Dengan menjadi pejabat pemerintah ada beda-beda rasanya. Lebih enak mana Pak? Ini bukan dalam keadaan enak ya. Tapi mungkin ini lebih excited buat saya. Excited karena pengalaman baru. Berada di perusahaan yang sangat besar, sangat kompleks, dan detailingnya luar biasa. Segala sesuatunya, bahkan di Dewan Komisaris juga detailnya tuh, apalagi di tingkat direksi, di komisaris saja detail masalah itu diplototin satu persatu. Jadi kalau komisaris ada 8 itu, pengambil keputusan itu bisa di voting ya Pak ya? Bisa voting, tapi kan kita juga ada komite-komite ya. Komisaris-komisaris ini dibagi ke komite-komite. Jadi untuk pengawasan misalnya tata kelola ada komitenya sendiri. Untuk audit ada komitenya sendiri. Nanti kalau ada keputusan yang perlu diangkat ke Dewan Komisaris, baru ke Dewan Komisaris. Oke. Pak, walaupun baru 1 minggu nih Pak. Tadi pagi saya baru baca berita nih Pak. Walaupun bukan BUMN-nya punya Bapak ya. Garuda katanya rugi 2, sekian triliun Pak. Dan itu open. Iya. Dan banyak banget BUMN itu 50% diantaranya yang merugi. Saya nggak akan tanya kenapa mereka rugi tentunya, karena Bapak kan bukan komisaris di sana. Tapi karena Bapak sudah pernah menjadi komisaris BUMN, menurut Bapak bukan sendiri. Sudah pernah, baru saja. Baru saja? Baru saja. Menurut Bapak apa sih yang salah di tubuh BUMN ini sampai perusahaan yang besar kayak gini punya bisa rugi? Tapi perusahaan swasta yang besar juga bisa rugi kan? Pak, tapi kalau sekelas Garuda rugi agak nggak masuk akal Pak bagi saya. Banyak perusahaan besar yang sejenis juga rugi kok. Perusahaan penerbangan lain di luar negeri juga rugi juga banyak kok. Tapi bahwa ada yang harus dibenahi, iya. Ini kita harus standing point-nya harus benar nih. Bahwa misalnya industri-industri tertentu itu banyak yang merugi, kita juga harus akui. Di banyak belahan dunia juga itu merugi, kita juga harus akui. Tapi ada yang harus kita perbaiki, kita juga harus berani mengatakan itu. Jadi kalau misalnya ini mau bagus, berarti kita konsistennya sekarang memperbaiki. Gitu. Menurut Bapak apa masalahnya Pak? Saya masalah nggak mau umumnya. komentar, kan saya nggak pernah masuk di situ. Secara umum BUMN itu kebiasaan kita nebak-nebak dari luar kan. Kenapa kita kacau ini secara opini? Kita kacau secara opini, banyak sekali orang yang sok tahu nebak-nebak dari luar. Gitu. Dia bukan orang yang mendalami itu, bukan yang menyelidiki itu, bukan yang mempelajari itu, tapi kemudian dia berkomentar. Saya juga nggak mendalami itu, nggak mempelajari itu, disuruh komentar. Kacau nanti opininya itu. Justru saya pengen tahu pandangan secara orang dalam ya Pak. Makanya saya bilang Pak Hasan kan orang dalam. Saya kan bukan orang dalam Garuda. Gini Pak. Secara sama kayak misalnya Dr. Richard rugi misalnya perusahaan. Terus Dr. Richard kasih saya, ini Pak Hasan apa nih kira-kira kenapa perusahaan saya rugi? Ya saya nggak tahu, kecuali Anda kasih saya waktu berapa bulan untuk pelajari perusahaan Anda. Berbeda Pak, berbeda. Gini gitu. Pak, saya punya klinik kecantikan, saya punya skincare. Kebetulan profit saya bagus, saya perusahaan sehat. Ketemu dengan teman saya, dia rugi. Sama nih Pak, klinik kecantikan juga. Begitu dia ngobrol, saya dari ngobrol aja saya sudah tahu. Tapi salah kamu di sini. Tapi bisnisnya sama. Bisnisnya sama. Tapi kalau saya suruh ngaudit perusahaan saya pasti nggak bisa. Betul. Makanya saya buta. Iya makanya sama itu perusahaan penerbangan saya buta ini. Saya benar-benar buta Pertamina, saya benar-benar buta penerbangan, saya benar-benar. Jadi saya itu benar-benar buta, tapi di masyarakat, saya kan salah satu masyarakat nih Pak. Menurut saya nggak make sense Pak. Perusahaan itu besar, gede, pesawatnya penuh terus kita ngomong, pesawatnya bagus, pelayan bagus, harga tiket bagus, atau ada perusahaan-perusahaan lainnya, kok rugi? Kita fair aja, silakan aja browsing. Perusahaan-perusahaan penerbangan di tempat lain juga banyak yang merugi. Tapi karena dia flagship, dia dibantu oleh negara untuk tetap ada. Saya nggak tahu detail apa persoalan di dalam. Karena saya bukan orang yang bernama itu. Dan saya tidak ada di sana. Jadi mungkin saya tidak bisa berkomentar. Saya cuma bisa punya pendirian bahwa harus ada sesuatu yang diperbaiki, iya. Harus diselidiki kenapa misalnya rugi, iya. Bahwa kita pengen flagship career kita itu untung, iya. Jadi kita fokus aja sama tujuan. Tapi kalau menganalisa ada kenapa, saya nggak mau jadi orang ceroboh aja. Nggak tahu apa-apa kemudian menganalisa macam-macam. Saya paham.
Offside nanti Pak ya. Kan kita nggak tahu apa-apa. Pak, tapi kalau di perusahaan lain, Bapak kan punya perusahaan sendiri mungkin ya, yang sama besar ya, atau Bapak mungkin melihat beberapa perusahaan lain yang multi korporat lah ya, kita bilang perusahaan-perusahaan besar lah ya. Kalau BUMN kita sendiri sebenarnya sudah bisa disejajarkan atau lebih baik sih daripada perusahaan-perusahaan besar lainnya? Iya, ada perusahaan-perusahaan BUMN kita yang memang bagus kok. Ya, yang perbankan kita kan bagus. BUMN perbankan kita bagus loh. Orang harus jujur, BUMN perbankan kita bagus. Misalnya perusahaan telekomunikasi kita yang BUMN juga bagus. Ya kan? Perusahaan ini kita juga bagus. Banyak yang bagus, tapi ada yang tidak bagus, iya. Jadi gitu. Disejajarkan dengan yang mana dulu. Oke, kalau Pertamina misalnya sendiri, kayak Pertamina itu kan mungkin dia ada join kerjasama itu untuk eksplorasi bahkan mungkin lebih dari 14 negara loh. Jadi gak cuma di Indonesia, ada di beberapa belahan dunia. Pertamina juga sekarang merambah ke dalam energi baru terbarukan. Jadi ini perusahaan yang juga melihat masa depan lah. Kalau Pertamina kan orang mikirnya ngambil minyak bumi, tapi sekarang perusahaan ini juga merambah ke energi baru terbarukan, geothermal iya, biodiesel iya. Jadi ini kan perusahaan yang juga melihat untuk masa depan. Bahwa di masa depan mungkin kita nggak bisa lagi mengandalkan fossil fuel, tapi kita harus mengandalkan energi baru terbarukan gitu. Jadi banyak perusahaan kita yang bagus, ya. Tapi selama ini orang kan kalau sudah atas nama negara bilang jelek aja gitu. Iya, ada beberapa yang namanya juga ini Pak ya, sentimen-sentimen orang ya. Kan makanya orang kan harus dengar dari orang dalam benar ya Pak ya. Kan kata orang nih kalau di BUMN itu, baru aja nih podcast di tempat saya seminggu yang lalu nih, dia bilang, wah saya sering nih meeting dengan BUMN, katanya prosedurnya panjang, ribet, lama ya. Ya kan, mungkin karena perusahaannya besar dan kompleks. Tapi salah satu perbaikan yang paling kentara di BUMN adalah penghilangan tantium komisaris. Apa itu Pak? Nggak ada lagi bonus buat komisaris. Kalau dulu kan komisaris di BUMN bisa dapat miliaran-miliaran setahun bonusnya. Oke, nggak dapat lagi? Sekarang nggak ada. Ini perbaikan yang luar biasa besar. Dan tahu nggak penghematannya berapa? Berapa Pak? 8 triliun. Kok Bapak ngomong itu perbaikan yang luar biasa? Padahal ini kan untuk Bapak tadi. Loh iya. Iya, kalau misalnya untuk pribadi saya kan, saya justru senang ada tantium kan. Tapi hari ini terobosan yang besar. Dan antara memutuskan tidak atas perintah presiden, putuskan nggak ada lagi. Tidak lagi tantium buat bonus-bonus buat komisaris itu nggak ada. Nggak ada. Dan itu negara, bukan negara. BUMN secara keseluruhan hemat berapa? 8 triliun. Oke. Ini perbaikan yang luar biasa. Jadi kita harus menghargai proses perbaikan. Bahwa masih ada yang kurang, ayo kita perbaiki. Tapi jangan antipati. Karena kalau kita antipati itu kita cuma punya skor 0 dan 100. Kalau nggak 100, 0 aja deh. Gua tolak aja deh gitu. Padahal kan nilai itu bisa 95, bisa 80, bisa 75. Kalau nilai 75 ya udah nilai 80 ya gitu. Pak, tapi kenapa saya merasa Bapak menyampaikannya itu dengan bahagia gitu kan? Asal KPI-nya tercapai. Nanti juga begitu. Nanti kalau perusahaan-perusahaan yang tidak untung nggak bisa dapat tantium. Dan komisaris itu mengawasi ini pembukuannya benar apa enggak. Jangan sampai future value kemudian dibukukan sekarang kan juga bisa. Dianggap untung kan bisa begitu. Kayak perusahaan kita di masa depan nih bisa punya keuntungan sekian kali lipat. Jadi kita bukukan aja sekarang gitu. Supaya bonusnya keluar. Supaya bonusnya keluar. Makanya itu tugas komisaris memantau yang kayak gitu-gitu. Ini perubahannya luar biasa drastis loh. Untuk kayak gini aja, ini perubahannya sudah luar biasa hebat menurut saya. Dan itu ada ikut campur tangan Danantara di dalam situ untuk perbaikan itu? Iya dong, kan yang memutuskan ini Danantara. Itu si apa namanya, COO-nya Danantara. Chief Operational Officer-nya Danantara, Bang Doni Oskaria, itu begitu menjabat dia langsung larang tidak boleh ada main golf di hari kerja. Karena dulu banyak direksi-direksi BUMN pagi-pagi jam 9 masih di lapangan golf. Nanti sore di lapangan golf lagi ya. Sekarang nggak ada boleh di hari kerja main golf. Terus di BUMN nggak ada lagi dharma wanita-dharma-wanitaan. Apa namanya? Persekutuan istri-istri dharma wanita. Udah nggak ada lagi. Karena itu juga ada biaya yang harus keluar. Kita harus efektif, efisien sebagai
sebagai perusahaan. Ini kan perubahan yang banyak, step by step. Udah apakah sudah sempurna? Pasti belum. Tapi apakah kita mengarah kepada perbaikan? Sudah nampak kok. Okay. Ini komisaris nggak ada mobil dinas loh. Wah, perusahaan sebesar Pertamina nggak ada mobil dinas loh. Serius Pak? Serius, nggak ada apa-apa. Pak, seenak apa sekarang jadi komisaris di enggak, Pertamina? ini jangan dibilang gak enak dari sisi uang. Tapi ini amanah negara untuk menjadi pengawas sebuah perusahaan yang sangat penting buat negara. Oke. Kita bandingin. Nah, kalau serius-serius tuh jadi pejabat negara juga nggak enak loh. Gajinya nggak seberapa. Banyak yang mau Pak. Nggak, gajinya juga nggak seberapa. Kenapa banyak yang mau tapi Pak? Saya wallahu alam. Wallahu alam, gajinya juga nggak seberapa. Nggak enak loh. Lebih enak di perusahaan sendiri loh. Kalau komisaris sekarang dapatnya apa? Kalau komisaris dulu dapatnya apa Pak? Saya nggak tahu komisaris dulu. Ya pokoknya sekarang nggak ada mobil dinas. Itu salah satu contoh. Mobil dinas tidak ada. Kalau gaji, Tantiem bonus. Nggak ada bonus. Bonus nggak ada? Nggak ada. Udah terima gaji aja sama THR udah. Mau ngapain kan harusnya begitu memang. Kalau boleh tahu Pak, kalau sekarang range gaji untuk komisaris berapa? Nggak boleh lah. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh lah diumumkan. Range aja Pak? Lumayan, tapi tidak seperti yang dibayangkan orang. Lumayan lah. Kalau untuk hidup bisa lah. Ratusan dapat? Pokoknya untuk hidup baik lah. saya tuh pengen ditunjuk Pak. Tidak sekaya Dr. Richard Lee lah. Tidak sebanyak penghasilan Dr. Richard Lee. Nggak bisa ngomong kayak gitu Pak. Gitu. Tentu kan digaji saya pengusaha Pak. Kalau gitu. Pengusaha kan tentu berbeda. Tapi ratusan dapat Pak. Ya pokoknya. Masih usaha. Ya, pokoknya sesuai lah. Dengan tanggung jawab itu sesuai lah. Gitu. Tapi tidak glamor, tidak berlebihan. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Tidak seperti yang dibayangkan. Tapi cukup, bukan berarti nggak cukup, tapi cukup. Tapi cukup. Enak jadi komisaris atau enak jadi direksi Pak? Oh, dari sudut mana? Dari saya juga sudut pernah komisaris dia. Enggak, kalau beban kerja direksi itu, saya nggak bisa kebayang tuh. Kalau berat sekali Pak ya? Kalau beban kerjanya kita nggak bisa kebayang gitu. Itu orang-orang hebat betul tuh yang itu memang harus saringannya memang ketat tuh harus jadi direksi. Orang-orang hebat betul tuh di direksi itu. Kalau di komisaris ini kita yang sudah agak-agak setengah-setengah ini. Baterainya udah mulai turun nih. Tapi kalau yang di direksi itu harus full power. Baterainya nggak boleh drop. Nah ini Pak. Baterainya nggak boleh drop. Justru orang direksi harus orang hebat benar. Orang hebat. Nah katanya, ini kan katanya sekali lagi Pak. Masyarakat kan berspekulasi. Karena kan setiap kali dengar BUMN nggak untung. 50%-nya tidak untung. Kebetulan ini depan saya BUMN yang untung Pak ya. Katanya ya gimana bisa untung kalau misalnya yang ditunjuk saja itu yang tidak kompeten. Tapi kan kalau Bapak tadi bilang kan direksi itu. Direksi hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua direksi. Saya nyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, direksi hebat-hebat. Direksi anak perusahaan aja hebat-hebat. Orang-orang pintar berarti semua. Orang pintar-pintar. Maksudnya. Gak ada titipan. Coba deh ketemu. Mereka seleksinya kan seleksi yang murni sekarang. Jadi kelihatan itu hebat. Berarti as a perusahaan benar-benar seleksinya bagus. Bukan titipan. Harus prudent kan. Kita kalau mau bagus kan harus prudent. Gitu. Misalnya saya minta dong jadi direksi Pertamina pasti nggak dapat. Nggak usah jadi direktur utama, jadi direksi aja pasti nggak lulus saya itu. Benar Pak. Iya. Kalau kayak saya Pak, misal Pak ya. Misal Dr. Richard. Saya sudah bantu Pak. Iya. Kampanye saya bantu. Enggak. Kalau jadi direksi saya yakin nggak. Bisa. Jadi direksi enggak. Padahal saya sudah bantu banyak Pak. Iya, saya yakin nggak akan dapat. Podcast saya sudah promosi. Yakin terus, saya nggak dapat. Nggak dapat. Yakin saya nggak dapat. Jadi direksi. Yakin saya itu nggak dapat jadi direksi. Ada kualifikasi tertentu untuk jadi direksi itu. Oh ya. Kecuali misalnya Dr. Richard Lee mimpin perusahaan yang skalanya di swasta, skalanya hampir sama dengan skala BUMN. Oke, berarti pengalaman itu penting sekali. Pengalaman itu penting sekali. Track record pengalaman. Nggak bisa kayak, mohon maaf ya. Iya, ini saya kemarin kan wawancara anggota saya nih. Anggota saya di Dewan Komisaris. Anggota komite yang membantu kita secara teknis lah. Itu tuh yang kita interview tuh pengalamannya 25 tahun, 30 tahun. Mantan direksi perbankan, mantan direksi di perusahaan-perusahaan besar. Itu pun bisa ada yang nggak lulus. Oke. Kalau untuk berarti untuk level direksi itu kayak misalnya, Doni, kamu sudah bantu banyak saya. Nggak mungkin bisa. Kampanye kemarin, kamu jadi direksi nggak bisa ya? Nggak mungkin bisa ya? Kalau komisaris Pak? Kalau komisaris, dia orang kepercayaan. Kan orang kepercayaan bisa aja adik kan? Oke.
Orang kepercayaan bisa aja sahabat kan, untuk mengawasi kita, mewakili kita sebagai pemilik saham kan. Paham saya. Yang itu yang penting tuh caranya. Tapi kan pemilik saham juga kasih kepercayaan komisaris juga untuk orang yang mengerti dong. Untuk orang yang mengerti dong. Ada kualifikasinya juga. Sampai nggak levelnya untuk mengawasi perusahaan sebesar ini. Bisa karena kedekatan, tapi juga bisa karena ada skillnya juga ada ya Pak dilihat juga, ya. Gitu. Kayak Wakomutnya di Pertamina Holding kan wakil menteri investasi. Itu orangnya detail sekali. Itu saya yakin nggak ada satupun yang lewat itu. Detail sekali, semua dibahas per ayat, per pasal, per aturan dibahas kembali. Supaya kita nggak nabrak aturan. Jadi kualifikasinya juga kualifikasi yang menurut saya ya bagus di situ. Saya senang narasumber seperti ini. Jadi kan membuat masyarakat jadi punya gambaran ya Pak ya. Iya. Nah sekarang saya pengen punya gambaran kayak gini Pak. Ada direksi, ada komisaris, ada menteri, ada Danantara lagi sekarang Pak. Iya. Ini kayak gimana sistemnya nih Pak? Nah kalau sekarang Pertamina full dikelola oleh Danantara. BUMN full dikelola oleh Danantara. BUMN? Semuanya full dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Berarti direksi bertanggung jawab pada komisaris. Jadi dikumpulkan. Kalau dulu itu BUMN itu kan terpisah-pisah. Kekuatannya satu. Bekerja masing-masing dengan tujuan masing-masing. Itu kayak lidi. Satu. Tapi kalau sekiranya dikumpulkan, dia bisa bikin macam-macam. Secara keuangan dia kuat, secara aset dia kuat, secara kemampuan dia kuat, secara macam-macam dia kuat. Itulah yang dinamakan dengan Danantara. Itu yang dinamakan. Jadi seperti holding dari semua BUMN. Ya. Jadi kita punya semacam Temasek dan GIC di Singapura. Berarti kalau saya bayangkan, pemimpin tertinggi dari Danantara ini adalah sama seperti Menteri BUMN dong Pak. Iya, tapi bukan. Kalau Menteri BUMN kan dia nggak masuk ke dalam operasional BUMN. Dia regulasi. Kalau Danantara dia masuk ke dalam dalam operasionalnya. Karena itu perusahaan dia ya. Perusahaannya dia. Gitu. Ini powerful sekali. Jadi kepala Danantara itu, Bang Rosan itu powerful sekali. Dari sisi bisnis ya. Dari bisnis. Ini kan menjadi bisnis negara nih. Itu powerful sekali. Bisnis terbesarnya negara berarti. Dan mengelola mungkin aset under manajemennya 16.000 triliun. Wow. Bayangkan kalau disatuin. Kalau dipisah-pisah kan nggak besar. Tapi kalau disatuin jadi 16.000 triliun. Jadi Dr. Richard mau bisnis dengan Danantara, sekarang bisnis dengan sebuah institusi yang leverage-nya luar biasa tinggi. Very big ya. Very big. Kepercayaan tinggi. Ada endingnya tapi mau diapain Pak? Apa? Mau diapain Danantara ini nanti endingnya? Dia sama seperti lembaga sejenis yang ada di negara lain. Profit, IPO atau apa nih Pak? Ini profit buat negara dong. Profit untuk negara? Profit untuk negara. Atau mau di IPO kan bisa gak sih? Apa? Kalau Danantara di IPO-in bisa gak sih? Bukan Danantaranya di IPO-in, tapi mungkin ada nanti anak-anak perusahaan yang di IPO itu bisa aja. Kan Mandiri ada IPO sebagian. Telkomsel ada IPO juga ya? Ada IPO-nya sebagian. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah itu. Tapi kan kita pengelola mayoritas. Kalau Menteri BUMN sendiri Pak, singgungannya bagaimana itu Pak berarti? Menteri BUMN mungkin nanti akan ditinjau, kedudukan Menteri BUMN-nya akan ditinjau menjadi badan aja. Badan pengelola BUMN. Iya, gitu. Karena sudah diatur dan oleh sekarang Danantara. Kan PLT-nya adalah COO Danantara. PLT Menteri BUMN sekarang COO-nya Danantara. Karena beririsan kan. Jadi sekarang yang jadi PLT Menteri BUMN itu Bang Doni Oskaria. That's why makanya Pak Erick Thohir pegang Menteri Olahraga Menteri ya Olahraga, Pak ya. Gitu. Karena secara Pak Presiden pengennya ke Danantara ya Pak ya, berarti ya secara pengelolaannya ya. Ini Bapak di dalam apakah jadi lebih baik atau bagaimana Pak setelah? Lebih baik dibandingkan yang mana? Yang lama lah Pak pasti. Yang lama itu yang mana? Yang sebelum ada Danantara. Kan Danantara ini pro kontra juga Pak. Tapi kan saya belum pernah ada di BUMN sebelum Danantara. Jadi saya nggak bisa komparasi. Kalau kebijakan-kebijakannya. Tapi kan tadi yang saya tunjukin bahwa ada banyak perbaikan-perbaikan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya impact-nya besar.
terhadap efektivitas dan efisiensi perusahaan. Contohnya tadi soal tantim komisaris, itu perintah presiden langsung. Oh, itu perintah presiden langsung? Perintah presiden langsung. Seperti nggak boleh lagi main golf di hari kerja, itu efeknya besar sekali terhadap kinerja perusahaan. Nggak ada lagi... Kenapa mereka main golf di Dharma wanita? Ya kita nggak tahu kerja, dulu kan. Dharma wanita di BUMN udah nggak ada. Ini kalau itu saya masih bisa ngerti lah Pak. Mungkin istri-istri supaya kompak ya Pak ya. Gitu. Supaya nggak ngerepotin suami ya Pak ya. Tapi kalau main golf di jam kerja itu saya nggak paham juga Pak. Makanya itu. Nah, tapi kan tuh harus ada apa ya, direction dari atas. Arahan dari atas, larangan dari atas kayak gitu-gitu. Jadi untuk 3 perbaikan ini aja efeknya sudah besar. Belum lagi GCG yang lain, good corporate governance yang lain. Gitu. Saya nih komisaris harus lapor LHKPN juga loh. Oh sekarang? Tapi kan bukan PNS ya Pak ya? Tapi ada kewajiban untuk lapor LHKPN. Itu juga nanti ada kaitannya dengan anti bribery, dengan anti suap. Kan rentan juga, mengelola aset sebesar itu kan juga rentan orang-orang. Jadi kita juga harus punya integritas yang bagus. Lapor juga LHKPN. Pak, saya belum pernah, jujur Pak, seumur hidup saya belum pernah jadi PNS, nggak pernah. Apalagi mimpi jadi komisaris. Ini Pak ya, ini cerita-cerita aja kita Pak ya. Apa? Kalau kepala daerah, kalau yang menentukan budget, saya kepikir Pak caranya. Walaupun saya nggak pernah jadi anggota apa ya Pak Dewan atau apa, nggak pernah jadi bupati, nggak pernah jadi. Saya kebayang nih Pak. Ya, ke korupsi itu banyak caranya, banyak celahnya. Orang dalam posisi tertentu dengan kewenangan tertentu itu kan bisa saja abusive of power itu muncul tuh bisa aja. Jadi semua itu harus ditutup celahnya. Makanya ada good corporate governance. Saya di briefing soal GCG. Dapat briefing, ini loh good corporate governance di perusahaan ini seperti ini. Terima hadiah sama kayak pejabat negara kita. Nggak boleh terima hadiah macam-macam nggak boleh. Kalau ada terima hadiah dari teman, hadiah kawinan, hadiah kelahiran nggak boleh di atas 1 juta. Sama. Dr. Richard Lee kasih saya hadiah ini. Walaupun nggak ada hubungan bisnis sebelah, nggak boleh di atas 1 juta. Oh iya? Jadi kalau misalnya Pak, anak Bapak ulang tahun misalnya, kan saya kasih amplop kayak gitu. Nggak bisa. Saya harus laporkan itu, gratifikasi. Oh, gak enak ya Pak ya? Enak jadi pengusaha. Harus dilaporkan itu gratifikasi. Makan-makan sewajarnya. Oke, ditraktir makan, oke, tapi makan yang sewajarnya. Kasih hadiah, hadiah ini pun gak boleh Pak? Misalnya saya kasih jam tangan kayak gitu? Nggak boleh. Saya harus laporkan gratifikasi. Karena ada kekayaan negara yang kita ikut kelola. Oh, oke. Orang bisa aja kan nggak ada hubungan apa-apa. Kecuali kita saudara kandung. Hibah itu namanya. Abang hadiah ulang tahun saya kasih jam, ya itu boleh. Kalau nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa. Walaupun murni nggak ada, saya nggak ada minta apa-apa. Itu nggak boleh. Nggak minta minyak juga harus Pak. Declare. Harus declare. Jadi ada form deklarasi gratifikasinya. Nggak mudah. Jadi orang lihat, wah enak ya ini. Enggak, coba jalani, enggak. Orang kan ngelihatnya dengan perspektif yang mungkin nggak tahu banyak informasi soal itu. Oke, Pak, tapi Tapi apakah ada peluang? Ya, karena bisa aja. Jangan kan kita ngomong peluang. Ada beberapa juga yang ketangkap Pak ya. Ada juga yang ketangkap. Menurut Bapak kenapa ada saja mungkin oknum-oknum lah yang ketangkap Pak? Ya itu kan di seluruh pekerjaan ada yang begitu. Di perusahaan kita sendiri swasta juga ada yang begitu. Benar juga sih Pak. Iya, sama aja itu sama aja. Tapi kalau perusahaan saya hilangnya ya ratusan ribu atau jutaan. Ya, artinya Pak, maksudnya kan kalau triliun Pak. Kenapa ada orang seperti itu? Ya orang kayak gitu ada aja di mana-mana kan. Di perusahaan kita sendiri juga ada yang kayak gitu. Kalau nggak ada pengawasan, nggak ada kontrol, ada aja yang kayak gitu. Kalau selama 1 minggu Bapak di BUMN seperti sekarang, menurut Bapak sulit nggak Pak untuk korupsi? Kalau sekarang ya, sudah pengawasan itu sudah berlapis-lapis. Tapi kan biasanya kecanggihan
kecanggihan itu di depan beberapa langkah di depan pengawasan biasanya. Pencuri ya Pak ya. Makanya yang mengawasi juga harus tetap mengupgrade diri, harus kayak gitu-gitu. Misalnya saya ponakan Bapak nih, saya bilang, Pak saya mau masuk Pak BUMN. Bisa nggak Pak? Saya korupsi Pak. Bisa kayak gitu. Ada nggak caranya Pak? Iya bisa kayak gitu. Susah nggak? Kenapa? Korupsi ya? Iya saya nggak tahu ya. Susah apa enggak itu kita susah menilai bahwa celah itu ada saja dan di mana saja itu bisa. Apalagi dalam kewenangan tertentu itu bisa saja. Makanya kita harus menempatkan orang-orang yang punya integritas dan gak kagetan untuk berada di posisi tertentu. Tapi celahnya sudah mulai ditutup-tutupin sekarang? Menurut saya sebagian besar celahnya sudah ditutupi. Tapi kan iya, kalau tanya orang itu kan kreatif aja cari celah kan. Iya, saya paham. Tapi kalau itu misalnya sama kayak apa ya? Ya, rayap di bangunan ditutup nih aja. Semen semua ada aja bolong itu. Iya. Mereka ya ada aja lah cari celah. Kalau memang ada niat ya Pak ya. Iya, sama kayak mall, tikus gitu. Kita tiba-tiba aja di teras rumah ada bolongan tikusnya gitu. Tapi as a komisaris menurut Bapak apa yang harus diperbaikin dari BUMN kita? Pertamina ataupun juga BUMN yang lain Pak? As a personal ahli lah saya bilangnya. Nah itu catatan juga, saya bukan personal ahli, bukan expert. Enggak, menurut saya tujuan aja, kita harus menyamakan tujuan. Kalau ini adalah aset negara, maka keuntungannya, manfaatnya harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu tujuan kita itu. Sama kayak tujuan bernegara juga. Karena ini bagian dari negara, tujuannya harus sama. Untuk kemakmuran masyarakat, untuk kejayaan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat, harus itu. Jadi tujuan bersamanya kita itu yang harus kita bangun. Jadi nggak ada yang melebihi tujuan bernegara. Institusi di bawah negara ini harus punya tujuan yang sama dengan tujuan bernegara. Kita harus mulai dari situ. Kalau sudah sama-sama dari sana baru kita bicara teknisnya. Kalau teknisnya kan macam-macam, tergantung institusinya kan. Tergantung apakah ini perusahaan, apakah pemerintah, apakah ini lembaga teknis, lembaga yang mengeluarkan regulasi doang. Tapi tujuannya harus sama dulu. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Wah ini jabatan strategik banget Pak. Kepala lagi Pak. Iya. Ya kita bangga lah. Pernah ada di situ kita bangga lah. Karena kan gak nyampe 1% orang pernah ada di posisi anggota kabinet kan. Iya. Dari seluruh orang di Indonesia ini. Ya, keren Pak, ini jabatan Pak. Selama 80 tahun kan gak ada 1% orang yang bisa masuk menjadi anggota kabinet. Apapun itulah. Tapi itu pengalaman buat kita soal pengabdian. Tapi tahu diri juga penting. Kalau kita nggak bisa maksimal di situ, yang kemudian kita paksakan diri kita juga di situ. Saya suka itu. Gitu. Jangan kita paksakan karena nanti ada waktu yang terbuang tapi nggak maksimal. Coba diperdalam lagi. Saya suka banget kalimatnya. Maksudnya apa itu Pak? Nggak apa-apa. Itu aja, karena kalau kita nggak bisa maksimal di situ, memberikan kontribusi, kita nggak bisa maksakan diri untuk tetap di situ. Makanya kalau ada yang tadi Dr. Richard bilang, kenapa orang berebut untuk masuk ke dalam kabinet? Mungkin mikirnya yang enak-enaknya aja. Ada mungkin gitu. Mungkin atau misalnya belum kebayang tanggung jawabnya seperti apa. Tapi kalau kita masuk dengan kesadaran bahwa ini tanggung jawabnya besar, dan kita nggak bisa maksimal di situ, kan ada juga ini, the right person on the right place, in the right place. Jadi orang yang tepat harus di tempat yang tepat pula. Jadi kalau ini mungkin saja ini bukan tempat yang tepat buat kita gitu. Kita bisa berkontribusi di tempat lain yang lebih tepat ya Pak di ya. tempat lain gitu. Oke, ini ada pertanyaan, saya baca aja Pak, karena ini tidak dari saya, tapi dari tim kreatif. Menyelamatkan diri. Iya. Banyak masyarakat bilang kepala komunikasi presiden, tapi pernyataannya tidak tepat. Ini jujur saya baca karena saya tidak tahu Pak ya, karena saya tidak begitu mengikuti politik. Sempat heboh ada pernyataan Pak Hasan teror kepala babi. Nah kali ini saya tahu, digoreng saja ya, atau di apa itu? Dimakan saja. Aja itu ya. Kenapa Pak? Boleh ya kalau penjelasan, kontroversinya itu kan resiko sebagai pejabat publik. Jadi kita ngomong itu pasti ada resikonya lah. Ya kita ngomong. Tapi kalau misalnya ini kan terkait dengan tempo, memang saya punya
sejarah yang cukup panjang dengan Tempo yang menurut saya ada drama-drama yang cukup panjang dengan Tempo ini yang buat saya, ini apakah ini kejadian yang berulang gitu. Jadi Tempo itu pernah datang ke kantor saya tahun 2014. Maksa untuk ketemu, ada seorang wartawati Tempo. Tapi menurut saya ini drama. Ketika datang ke kantor saya drama. Pokoknya saya harus ketemu. Oke, datang. Saya dapat informasi A1. Bahwa Bapak sudah kontrak dengan Prabowo sebagai konsultan Prabowo tahun 2014 waktu itu. Saya bilang enggak. Gak ada kontrak apa-apa dan gak ada pembicaraan apa-apa. Enggak, informasi saya A1. Saya sudah dapat full ceritanya, saya tinggal mau konfirmasi aja ke Anda. Soal apakah ini benar, berapa nilainya, itu aja. Sisanya ceritanya saya sudah tahu dari sumber A1. Saya bilang, ini karena ini teman baik, ini wartawati perempuan, saya bilang, kalau kamu tulis ini kamu bakal malu. Karena ceritanya bohong semua. Cerita itu nggak ada, saya nggak tahu tuh bagaimana cara orang mengarang cerita itu. Sampai itu sehingga dia harus konfirmasi ke saya dan datang ke kantor saya. Saya bilang, kalau kamu tulis, karena itu teman, saya bilang, kalau kamu tulis kamu pasti malu. Karena nggak ada kontrak, nggak ada pembicaraan. Jadi kalau kamu bilang ada cerita segala macam, itu cerita bohong semua. Tolong jangan ditulis. Karena kalau ditulis kamu akan malu karena itu nggak ada. Tapi karena dia teman, dia ikuti saya. Oke. Dia nggak tulis sama sekali. Dan abis itu dia keluar jadi wartawati media asing. Dan dia terima kasih sama saya. Untung dulu abang ingatin supaya saya nggak nulis cerita itu. Oke. Nah, yang kedua, ada nih tahun 2016, wartawan Tempo, inisialnya A. Pokoknya dia ngotot lah. Dia ngotot, saya terima uang 30 miliar. Jadi saya sebelum jadi pejabat publik 2016 itu pernah jadi covernya Tempo. 30 miliar untuk teman Ahok. Dia paksa. Ada 14 halaman cerita, dia paksa. Saya bilang itu cerita bohong semua. Tapi kalau kamu tulis, kita akan ketemu di pengadilan. Oke. Dan dia tuh sepanjang masa penulisan itu nyamar jadi penyidik KPK. Telepon anggota saya, staf saya di perusahaan nyamar jadi penyidik KPK, nyamar jadi orang PPATK, entah nyamar jadi apa lagi. Dan gak lama dia tulis. Saya bilang drama sekali sih ini gitu. Dia itu tulisan dari awal sampai akhir salah semua. Saya bawa ke Dewan Pers. Oke. Dan Dewan Pers Tempo minta maaf untuk seluruhnya. Dia gak minta maaf, saya bawa ke pengadilan. Drama sekali ini. Ini kayak gitu, saya bawa ke pengadilan. Dan di pengadilan, akhirnya pengadilan menetapkan Tempo harus minta maaf. Minta maaf untuk 1 halaman penuh di majalah, setengah halaman di koran, 7 hari berturut-turut di website Tempo. Oke. Kalau enggak, saya nuntut ganti rugi 64 miliar. Waduh, penting minta maaf aja Pak ya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi ini ada, saya bilang, ada punya pengalaman pribadi saya dengan drama-drama yang kayak begini. Atau misalnya sebelum presiden berangkat ke India, tiba-tiba saya di stop sama wartawan Tempo. Dia bilang, Bang, saya dapat kabar. Besok Presiden Prabowo akan ketemu dengan Ibu Mega. Saya bilang, setahu saya besok presiden berangkat ke India. Oh berarti pertemuannya dibatalkan ya Bang? Dia mau bikin judul ini nih. Pakai mulut saya dia mau bikin judul pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega dibatalkan. Saya bilang, presiden besok berangkat ke India. Kamu tidak boleh kutip yang lain. Gak boleh kamu terjemahkan yang lain. Makanya ketika ada ini, mungkin juga saya waktu itu kesel juga ya. Ya tapi ini kan risiko kita sebagai pejabat publik. Nanti saya bilang, ya kalau gitu, masak aja. Jadi kira-kira begitu. Jadi ada historinya. Kalau kita bicara histori itu ada historinya. Khusus untuk yang satu ini ada historinya. Jadi ketika ditanya ada. Jadi kayak gitu. Jadi sudah berapa tahun Mbak berarti mengabdi dengan negara ya berarti Pak Hasan ya? Enggak, kalau saya bekerja langsung di negara baru cuman tahun 2024 aja. Saya baru dilantik jadi pejabat negara itu 19 Agustus 2024. Oh sebelumnya?
Sebelumnya perusahaan swasta aja. Oh, di perusahaan swasta? Ya. Record akhirnya perusahaan swasta? Saya punya perusahaan, tapi saya juga konsultan politik. Jadi kalau ada ketekatan dengan politik itu karena sebagai konsultan politik. Saya konsultan politiknya Pak Jokowi 2012 di Jakarta, 2014, 2019. Dan jadi juru bicara tim kampanye Prabowo Gibran di 2024. Itu aja sebenarnya. Oke. Pak, sekarang kalau, ini pertanyaan terakhir deh Pak ya. Dekat-dekat dengan pemerintah ini kan, kalau dulu kan orang, pengen. Kalau saya mungkin waktu masih kecil ya, kalau ditunjuk jadi menteri, staf sus, wah pengen lah Pak ya. Atau jabatan-jabatan seperti itu. Kalau Bapak tanya dengan saya seperti sekarang, saya takut Pak. Takut kenapa? Satu, godaan besar. Tapi semua orang mungkin sudah tahu kalau godaan besar. Harusnya kalau orang kayak dokter udah gak bisa digoda lagi. Ya. Kalau gitu saya takut yang kedua Pak. Saya takut saya dimainkan secara regulasi. Ya kalau, ya itu walau alam ya. Tapi misalnya begini dokter. Kalau kita sudah sampai di level tertentu, pengalaman kita, experience kita, kalau diminta, dan kita masuk kualifikasi ya, kalau kita diminta untuk ngurus negara, sebaiknya masuk dokter. Karena negara itu butuh orang-orang terbaik untuk mengelola negara. Oke. Karena kalau ketakutan yang kita perbesar, negara diisi bukan oleh orang-orang terbaik dong nanti. Sama kayak politik. Kalau kita ngerasa pintar, kan banyak orang ngerasa pintar tapi nggak mau masuk pemerintahan, nggak mau masuk politik. Kalau kita merasa punya pengetahuan, kita merasa punya dasar, kita punya expertise, tapi kita sinis terus soal pemerintah, kita sinis terus soal politik. Terus politik sama pemerintah diisi oleh siapa? Betul juga sih Pak. Ya maksudnya ini kan pertaruhan nih. Kita mau negara kita negara maju, harusnya orang-orang terbaik itu mau masuk partai politik. Atau mau masuk pemerintahan. Pilihannya kan gitu. Kalau Setuju. Gitu. Atau mau masuk di DPR. Setuju. Persoalan kalah dan menang tuh menurut saya banyak orang yang hari ini duduk tuh pernah ngalamin kalah. Tapi banyak orang yang berhenti di kekalahan pertama. Saya setuju Pak. Saya greget, saya pernah ada di suatu hari saya pernah di kota saya di Palembang. Spesifik aja ini saya. Saya pengen buat suatu acara, saya bekerja sama dengan dinas terkait. Waduh Pak, menurut saya Pak ya, sangat lamban dalam bekerja, sangat tidak kreatif. Makanya perlu diganti sama orang-orang yang lebih muda, lebih kreatif. Kita ngomong cara pengambilan video aja, kita kalau ngomong podcast kan, pemotongan video, clipper, apa-apa kan sangat penting nih Pak ya. Untuk level mereka, waduh parah sekali Pak. Parah sekali cara engagementnya parah, cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat parah. Ini orang menurut saya harus diganti dari A sampai Z, ini harus diganti semua ini kayak. Ya, tapi orang-orang pintarnya mau nggak mau ganti? Nah, tapi begitu kalau misalnya saya ditawarin masuk ke sana, saya juga takut dijebak, karena kan pintar aja kan nggak cukup. Benar nggak sih Pak sebenarnya? Benar, pintar aja nggak cukup, makanya butuh pengalaman, butuh experience, butuh kualifikasi. Tapi kalau orang sudah memimpin sebuah institusi besar, perusahaan misalnya, kan dia sudah pernah manage orang dalam jumlah yang banyak. Dia tahu rantai koordinasi. Dia tahu membagi-bagi ini ke dalam kompartemen-kompartemen. Tahu sistem kerja. Ya dia harusnya mau masuk membantu negara. Oke. Harusnya mau loh. Atau udah sampai di level tertentu misalnya, dia punya expertise di perusahaan mana gitu. Harusnya mau bantu negara. Karena kalau enggak kita jadi profesional complainer aja. Tapi takut nggak Pak suatu hari Bapak jadi tumbal? Misalnya kan bisa aja ketika ada keputusan ke depan yang bermasalah dan ada keputusan politik sehingga akhirnya misalnya Pak Hasan dikorbankan, itu kan bisa juga terjadi Pak. Iya kan, kalau selama kita tidak ada niat jahat, kita nggak terima uang, kita tidak ada persekutuan jahat, kan itu aja, tidak ada pemufakatan jahat, tidak ada niat jahat, tidak terima uang yang tidak halal. Tapi nggak untung Pak, gaji kan kecil Pak. Ya makanya kalau sampai di level tertentu kan kita udah nggak mikirin itu. Itu sama kayak dokter Richard beli mobil mewah kan nggak mikirin bensin lagi harusnya. Nggak mikirin BBM lagi. Ya kalau saya.
Saya tadi ngomong pertanyaan terakhir, jadi pertanyaan terakhir. Ada jabatan tertentu yang harus kita masuk ke sana, ya kita beli. Contoh ya, itu banyak sekali itu jual beli jabatan dan lain sebagainya. Dengan angka yang tidak karuan, dengan gaji PNS yang nggak seberapa. Iya, ini kayak ini ya dokter. Ada orang punya cerita yang sama, tapi saya pribadi punya cerita yang berbeda. Saya punya 2 adik ASN, PNS. Yang satu di Dirjen Pajak, yang semua orang susah payah masuk itu, nggak ada tuh. Nggak pakai apa-apa, dia daftar juga nggak ngasih tahu kita. Tiba-tiba dia lulus aja di Dirjen Pajak. Sekarang udah keluar jadi afiliator dia. Hah? Jualan afiliator, Pak? Jadi afiliator dia. Katanya penghasilannya lebih besar katanya. Nggak, tapi ketika dia masuk jadi PNS di kementerian yang direbutkan oleh banyak orang, di kantor yang diperebutkan banyak orang, nggak ada tuh, biasa-biasa aja. Istrinya juga di Dirjen Pajak. Nggak ada pakai begitu-begitu. Jadi kita mungkin pernah mendengar cerita yang kayak gitu, tapi sebenarnya nggak kalah banyaknya cerita-cerita yang seperti ini. Adik saya satu lagi tuh ASN juga. Nggak ada pakai begitu-begitu. Katanya di daerah itu harus pakai ini. Enggak, lulus aja. Anggota dewan deh Pak, anggota dewan. Anggota dewan kenapa? Anggota dewan kan lewat pemilihan. Ya kan untuk jadi anggota dewan kan, untuk jadi pemilihan kan nggak langsung pilih. Sama kayak itu juga. Wah, itu orang menang karena money politik katanya. Budgetnya tinggi Pak. Ditanya kan. Kecil. Kan ada yang ditanya. 8 miliar katanya Pak. Oh, itu orang yang jadi karena money politik. Tapi setiap anggota dewan yang terpilih kita tanya, Anda habis berapa sih? Bilangnya kecil. Nah, orang yang kalah kita tanya, emangnya Anda nggak money politik? Enggak katanya. Jadi siapa yang money politik? Itu kan di depan kamera Pak. Kalau di belakang kamera saya sering tanya Pak. Habisnya 5 miliar. Nah, sekarang gini. Dokter sebaiknya tanya masyarakat biasa. Ya, Anda pernah terima uang dari caleg nggak? Terus Anda pilih nggak calegnya? Karena masyarakat kita jangan dianggap masyarakat kita bodoh. Karena misalnya ada 10 caleg, 10-10-nya ngasih uang, kan yang dipilih cuma 1. Misalnya ada 10 caleg, 10-10-nya kasih uang. Yang dipilih cuma 1. Yang 9 dia gak pilih loh. Dan itu belum tentu yang terbesar. Jadi logikanya harus dilurus-lurus ini. Kalah karena money politik atau menang karena money politik itu gak benar. Karena yang 9 lagi money politik juga kalah. Oke, berarti sebentar lagi ini nggak akan laku lagi ya? Menurut saya makin lama masyarakat makin pintar. Ya, artinya ke depan, kesimpulannya ke depan money politik seperti ini. Punya atau uang masuk untuk jadi karyawan. Orang yang ingin melakukan itu pasti ada aja. Tapi jangan anggap semua masyarakat kita bodoh. Jangan anggap juga semua akan begitu terus-menerus. Kita kan dalam proses mematangkan demokrasi. Saya sepakat. Kita baru masuk era demokrasi beneran. Kita bicara era demokrasi benar itu kan baru 27 tahun. Usia republiknya 80 tahun. Tapi baru masuk belajar lagi demokrasi pemilihan-pemilihan kayak gini kan baru 27 tahun. Jadi orang yang ratusan tahun aja bisa aneh-aneh kok. Apalagi kita yang baru puluhan tahun gitu. Jadi yang masalah itu kadang-kadang orang pesimis di awal dok. Itu yang saya bilang tadi. Ada orang sekali pemilihan kalah. Narik diri, benci dia sama politik. Padahal sebagian besar orang pasti kalah. Karena misalnya 22.000 caleg, ya kan? Yang terpilih paling total yang terpilih mungkin cuma ribuan. Terus total jumlah caleg, satu partai 22.000. Kalau 10 partai berarti 220.000. Yang jadi anggota di semua paling berapa? 2.000, 3.000. Jadi sebagian besar orang pasti kalah. Jadi kalah dalam politik sebenarnya itu biasa. Presiden kita berapa kali kalah? Tapi kalau menyerah di kesempatan pertama, nanti akan diisi oleh orang lain yang mungkin belum tentu orang pintar, orang expert, orang baik dan sebagainya.